Oke, pembahasan kali ini kita akan sampai pada subbab menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara, yang hanya akan kita batasi untuk pembahasan isi pokok pembahasan. Jadi inti dari materinya, ya, bukan keseluruhan, tapi inti dari materinya. Oke, langsung cek videonya. Oke, di awal saya akan menyampaikan bahwasanya kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dapat mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang Pancasilais. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila mampu membangun Indonesia sebagai negara Pancasila. Oleh karena itu, ada kewajiban moral bagi bangsa Indonesia untuk bersikap positif atau memberi pandangan positif terhadap kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Satu, kita masuk ke pembahasan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi dari kelima nilai Pancasila yang masing-masing dari sila tersebut kalian sudah memahami dan sudah hafal. Nah, ini adalah inti pokok pembahasannya dari kelima sila Pancasila. Nilai yang merupakan perasaan dari sila-sila Pancasila adalah sila 1 nilai ketuhanan, sila 2 nilai kemanusiaan, sila 3 nilai persatuan, sila 4 nilai kerakyatan, sila 5 nilai keadilan. Sila 1 nilai ketuhanan, percaya kepada Tuhan dan menjalankan ajaran perintah agama yang dianut. Sila 2 nilai kemanusiaan, setiap manusia harus saling tolong-menolong. Sila ketiga nilai persatuan, cinta kepada tanah air, secara bersama-sama memajukan Indonesia, bukan malah secara individu. Sila 4 nilai kerakyatan, setiap urusan harus diselesaikan dengan jalan musyawarah. Dan yang terakhir sila 5 nilai keadilan, tidak ada pembedaan-pembedaan, semua orang sama dan setiap manusia harus berlaku adil. Oke, untuk tugasnya ini adalah cerita tentang seseorang yang bernama Rian, di mana Rian itu memiliki sebuah rumah singgah. Rumah singgah itu adalah rumah yang digunakan untuk anak-anak untuk belajar, karena di situ terdapat banyak buku-buku yang bisa digunakan untuk belajar. Oke, langsung pada ceritanya. Rian di rumah singgah. Rian berasal dari keluarga kaya. Setiap pulang sekolah, Rian menyempatkan diri bertemu teman-temannya di rumah singgah yang terletak tidak jauh dari kompleks perumahannya. Anak-anak di rumah singgah berjumlah 20 anak, terdiri atas 8 anak perempuan dan 12 anak laki-laki. Anak-anak senang apabila Rian berkunjung ke sana. Rian selalu membawa makanan dan buku-buku yang dipinjam dari perpustakaan atau dia beli sendiri dengan uang sakunya. Walaupun secara status sosial Rian berbeda dengan teman-temannya di rumah singgah, mereka tetap bisa berteman. Anak-anak yang tinggal di rumah singgah berasal dari keluarga yang tidak mampu. Setiap pulang sekolah, mereka ngamen di jalanan. Rian tidak membeda-bedakan teman-temannya di rumah singgah. Dengan di sekolah, Rian menganggap semua orang sama dan dia berhak berteman dengan siapa saja. Rian bersama teman-temannya di rumah singgah sering belajar bersama. Rian suka senantiasa menyempatkan beribadah bersama teman-teman. Walaupun tidak semua anak beragama sama, mereka tetap menghormati satu sama lain. Rian senang dengan kehidupan sosial yang saling menghormati perbedaan. Oleh karena itu,
Rian menghabiskan banyak waktu bermain bersama teman-teman di rumah singgah. Suatu hari Rian menyampaikan kepada teman-temannya bahwa dia berkeinginan mengecat dinding rumah singgah karena warnanya sudah pudar. Rian meminta saran teman-temannya untuk menentukan warna yang mereka sukai. Rian kemudian bermusyawarah dengan teman-temannya. Beberapa orang menginginkan warna merah dan biru. Berdasarkan hasil kesepakatan, rumah singgah akan dicat warna merah dan warna biru. Aktivitas yang dilakukan Rian di rumah singgah telah menarik perhatian keluarga Rian. Tanpa sepengetahuan Rian, ayah dan ibu Rian memberi kejutan kepada anak-anak di rumah singgah. Ayah dan ibu Rian memberi bantuan cat. Selain itu, orang tua Rian memberikan seragam sekolah dan alat tulis kepada semua anak di rumah singgah. Orang tua Rian bangga mempunyai anak seperti Rian. Ayah Rian berencana menggalang dana untuk merenovasi rumah singgah. Ayah Rian akan mengumpulkan para donatur untuk membantu merenovasi rumah singgah. Oke, ketika sudah selesai, langsung menuju pada tugas yang harus kalian selesaikan. Dari cerita di atas, ya ini ada contoh pengerjaan tugasnya. Cerita tersebut memperlihatkan penerapan beberapa nilai Pancasila. Nah, misal contohnya dari sila ketiga Pancasila, nilai persatuan terlihat dari kebersamaan yang tersirat dari keseluruhan isi cerita. Jadi itu adalah contoh sila ketiga. Jadi kalian mencari menganalisa dari contoh tersebut ya. Itu sila ke-1 bentuknya seperti apa kalau dikaitkan seperti teks yang ada di cerita Rian waktu di rumah singgah. Sila kedua sama apa yang termuat dari isi cerita yang bisa dikaitkan dengan sila kedua. Kemudian sila yang ketiga, apa yang bisa dikaitkan dari Pancasila sila ketiga dengan cerita yang ada di cerita di atas. Kemudian dari sila ketiga, apa yang bisa dikaitkan dari sila keempat dengan apa yang ada di cerita tersebut. Dan pada sila kelima sama ya, apa yang bisa dikaitkan dari Pancasila sila kelima dengan cerita tersebut. Kemudian untuk sila yang ketiga, jika kalian menganalisa ada contoh lain selain yang dicontohkan pada soal, silakan ditambahkan sila ketiga dari Pancasila, apa yang memperlihatkan contoh yang sama dari cerita tersebut. Oke, sekian dulu simpulan dan tugas yang bisa diberikan. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan.